Peluk aku lebih erat dong. Sudah, jangan nangis lagi. Sudah, jangan nangis lagi. Cheng Hua. Cheng Hua, dengerin aku. Barusan Lina lagi bad mood, aku cuma nasehatin dia. Kita gak apa. Kamu gak perlu jelasin ke aku. Aku cuma niat baik sebagai teman kantor. Datang buat nengok kamu, sekarang kelihatannya. Luka kamu udah gak apa-apa. Aku juga bisa tenang. Teman kantor. Kamu beneran cuma sebagai teman kantor aja datang ke sini? Kamu serius? Kenapa kamu gak berani lihat aku? Cheng Hua. Ini beneran perasaan kamu? Aku harap kamu bisa jujur sama aku. Kenapa kamu lari waktu lihat aku sama Lina? Kamu langsung kabur. Apa karena kamu sadar? Kamu pelan-pelan mulai suka sama aku? Perasaan kamu ke aku udah berubah? Nggak ada apa-apa. Cheng Hua. Aku tahu aku udah telat. Aku terlambat beberapa tahun dari Xiao Jun. Masuk ke hidup kamu, tapi aku yakin. Cinta aku gak kalah sama dia. Cheng Hua, kamu harus percaya sama aku. Aku tahu. Hubungan itu bikin kamu terluka parah. Makanya kamu lebih milik nutup hati daripada coba lagi. Tapi aku bisa sumpah. Aku gak akan pernah nyakitin kamu kayak Xiao Jun. Aku akan selalu kamu. Lindungi kamu, asal kamu bisa terima cinta aku. Jadi pacar aku, ya? Maaf, aku nggak bisa. Cheng Hua. Aku nggak bisa. Cheng Hua, kenapa kamu menghindar? Cheng Hua, kenapa kamu gak berani hadapin perasaan kamu sendiri? Kenapa? Kenapa? Song Yao, persiapan pernikahan udah gimana? Udah selesai. Lokasi dan jumlah meja sudah siap. Tinggal urusan prosesi pernikahan, itu hal kecil. Dengan begitu banyak tamu yang hadir, jangan sampai ceroboh ya. Tentu saja. Nyonya Tang, hari ini saya melihat undangannya. Ada lebih dari 300, apa itu tidak terlalu banyak? Tidak banyak. Dengan status saya sebagai ketua grup Song, ini tidak banyak. Kalau sampai Cheng Hua menikah nanti, tamu pasti akan 2 kali lipat dari ini. Ditambah lagi dengan keluarga dan teman-teman Song Yao. Itu pasti luar biasa. Ibu angkat. Ada APA? Apa saya salah bicara? Naomi Tang, Anda tidak tahu. Kontak saya sekarang sangat sensitif. Siap kali mendengar. Kata Song Yao. Telinganya seperti antena, langsung waspada. Song Yao, kamu dengar? Kita tidak bisa menembus jaringan pertahanan Cheng Hua. Kamu harus lebih berusaha. Sulit menembus. Setiap kali saya bergerak, dia langsung memberi saya peringatan dengan matanya. Belum sempat bicara, dia sudah menghancurkan. Sudah, kalian jangan bercanda lagi. Sampai-sampai saya lupa membicarakan hal penting. Ibu angkat, saya dan ayah. Sebelumnya sudah menemui Paman Xiao. Dan kami juga melihat Xiao Jun. Bagaimana hasilnya? Tidak peduli bagaimana ayah saya menjelaskan. Paman Xiao tidak mau percaya. Xiao Jun bahkan menertawakan penjelasan itu. Naomi Tang, Jian Sadie. Masalah ini pasti ada jalan keluarnya. Saya, meski harus menjelaskan ribuan kali. Saya tidak percaya tidak akan mendengarkan. Terima kasih, Bos Chen. Sudah repot-repot membantu saya. Sungguh tidak enak hati. Cheng Hua, ayah Xiao Jun tinggal di panti jompo. Apa Anda akan pergi? Ya, saya harus pergi sendiri. Kalau tidak, kesalahpahaman ini tidak akan pernah terpecahkan.
Saya hanya berharap, selama saya masih hidup, bisa mendengar Xiao Jun memanggil saya ibu lagi. Makan, makan, ayo. Kamu kenapa? Chenghua, menurutku kamu seharusnya tidak membiarkan ketua direksi mencari Xiao Jun lagi. Kenapa? Perasaan ketua direksi baru saja membaik. Jika dia memusnahkan dirinya pada Xiao Jun, menurutku ini bukan hal yang baik. Tapi kamu juga mendengar apa yang ibu angkat katakan tadi. Betapa dia ingin bertemu dengan Xiao Jun. Bahkan aku bisa merasakannya. Karena kamu juga memusatkan pikiranmu pada Xiao Jun. Aku melakukan ini hanya untuk membuat ibu angkat senang, itu saja. Xiao Jun sudah melakukan banyak hal buruk terhadap keluarga Cheng, keluargaan, bahkan terhadap grup Song, sampai pada tahap yang tidak terkendali. Aku bisa memahami perasaan ketua direksi yang sulit melepaskan orang terdekatnya. Tapi kamu, Xiao Jun sudah melakukan banyak hal buruk padamu. Apakah kamu masih percaya dia akan berubah? Aku hanya ingin membantu ibu angkat. Bukankah itu seperti domba masuk ke mulut serigala? Xiao Jun ini orang yang jahat. Dia dulu memanfaatkan rasamu dan Lina untuk mencari tujuan mengambil hubungan. Tidak ada jaminan dia tidak akan terus memanfaatkan rasa bersalah ketua direksi untuk melakukan hal yang lebih keji. Jadi maksudmu? Orang yang terdesak, dia sekarang seperti anjing yang kehilangan rumah. Banyak orang mencari keberadaannya. Jika ketua direksi bertemu dengannya saat ini, sangat mudah dia dimanfaatkan di bawah tekanan perasaan keluarga. Apa yang akan terjadi kemudian, sulit dibayangkan. Aku tidak setuju denganmu. Dia melakukan semua ini hanya karena dia sejak kecil percaya pada apa yang ayahnya katakan. Dia terlalu mencintai ayahnya, itulah mengapa dia membalas dendam pada keluarga kita. Dia diselimuti oleh kebencian itu, menutupi nuraninya. Dia hanya ingin memenuhi harapan ayahnya. Dan yang lebih lengkap, hanyalah ingin membuat suami dan anaknya hidup lebih baik, niat mereka baik. Tidak bisa karena salah hal kecil ini. Mereka tidak bisa bertemu, ini sangat kejam. Bagi seorang ibu. Aku tahu, aku juga tidak ingin ketua direksi menyesal seumur hidupnya. Tapi berapa besar harga yang harus dibayar, kamu tahu? Jadi aku akan berusaha kuat tenaga untuk membuat mereka bertemu. Asalkan masalah hati teratasi, semua masalah bisa diselesaikan. Apakah kamu benar-benar yakin? Semakin kamu percaya diri, semakin aku khawatir. Kenapa kamu? Hanya bicara hal-hal yang tidak aku mengerti. Aku setuju dengan apa yang kamu katakan tadi, tapi jujur saja. Yang paling aku lakukan adalah, dalam sikap yang percaya diri dan tegas ini, sebenarnya masih menyembunyikan perasaanmu terhadap Xiao Jun, yang tidak bisa kamu lupakan. Kita sudah bercerai. Yang aku bicarakan bukan saja selembar sertifikat, tapi cintamu terhadap Xiao Jun di dalam hatimu. Antara aku dan dia sudah tidak ada cinta lagi. Kalau bukan karena urusan ibu angkat, sampai sekarang aku tidak akan mencarinya. Kamu tahu tidak? Wanita sering kecewa pada pria yang pernah dicintainya, dan akhirnya putus asa pada cinta. Tapi juga karena salah dari pria itu bisa membuatnya kembali penuh harapan pada cinta. Sebenarnya aku agak iri pada Xiao Jun. Bagaimana kalau Xiao Jun kembali mencarimu? Perasaanmu padanya mungkin akan lebih dalam dari sebelumnya. Kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Nah, kalau kamu jangan lepaskan perasaanmu pada Xiao Jun. Biar aku tidak terlalu banyak berpikir, oke? Kamu harus benar-benar melakukannya. Yang aku mau adalah sebuah janji. Grup An memperluas peta Australia. Putri keluarga An yang ditempatkan di Australia. Alina meninggal karena kecelakaan mobil. Ketua grup An, Anda Wei, sedang menuju Australia untuk mengurus urusan pemakaman. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin.
Maaf, ini semua salahku. Kalau saja kita bertemu hari itu, mungkin kamu tidak akan pergi ke luar negeri. Tidak akan terjadi kecelakaan, tidak akan meninggal di negeri orang. Lina, maafkan aku. Apakah asalkan ada kecelakaan, kalian akan membayar? Ya. Asalkan Anda tidak sengaja melukai diri sendiri, pada dasarnya kami akan membayar semua klaim. Oh ya, Fonsha. Polis yang Anda pilih, nilai pertanggungannya 1 juta yuan, benarkan? Nilai pertanggungan yang Anda beli cukup tinggi. Tidak tahu Anda bekerja di bidang apa? Saya adalah sopir yang bekerja untuk bos besar, kamu juga tahu. Sekarang lalu lintas tidak baik, situasi berbahaya sering terjadi. Beri isi setiap ringan. Itu benar. Saya sudah lihat, kontrak ini tidak ada masalah. Kalau begitu, silakan tanda tangan di sini. Dan kolom penerima manfaat ini, kamu mau isi nama ayah saya. Penerima manfaat adalah ayah saya, kamu benar-benar anak yang berbakti. Thank you, Xian. Kamu masih datang ke sini untuk apa? Keluar dari sini. Saya datang untuk menjelaskan semuanya dengan jelas. Saya ingin kamu menyadari kenyataan. Kamu dan ayahmu tidak bisa hidup dalam kebencian selamanya. Alasan Junjun menjadi seperti ini hari ini. Selain saya, seorang ibu yang tidak bertanggung jawab. Kamu juga bertanggung jawab. Tanggung jawab. Berdasarkan apa kamu bicara tentang tanggung jawab dengan saya? Kamu panggil Chun Jingtian.
bicara omong kosong dengan saya, lalu ingin menghapus tanggung jawabmu selama lebih dari 20 tahun. Lalu menggempel anak saya. Ini yang disebut tanggung jawab? Junjun adalah anak saya. Saya tidak perlu merebutnya darimu. Selama lebih dari 20 tahun, saya terus merindukan. Ingin bertemu anak saya sekali saja, tapi sekarang, dia bahkan tidak mau melihat saya. Kalau bicara tentang merebut, siapa yang merebut anak saya? Dulu kamu lari dengan Cheng Jingtian. Seharusnya sudah tahu, hasilnya akan seperti ini, jangan salahkan yang lain. Kamu salah paham tentang saya. Hubungan saya dengan Cheng Jingtian adalah bersih, Tuhan bisa menjadi saksi. Dia kasihan dan simpati pada saya, jadi dia membantu saya. Membantu saya mencari pekerjaan. Saat itu, saya terpaksa pergi. Karena saya ingin hidup lebih baik. Saya ingin menghidupi kalian. Kamu ngawur. Di seluruh Cina, hanya Cheng Jingtian yang bisa memberi kerjaan padamu. Pabrik di kampung halaman kekurangan pekerja setiap hari, kenapa kamu tidak tanya saya? Saya punya kesempatan bertanya, kamu setiap hari mabuk. Bicara satu kalimat saja, hampir dipukul sampai mati. Alasan? Ini bukan alasan, ini fakta. Saat itu kamu setiap hari minum. Pernahkah kamu berpikir untuk mencari uang dan menghidupi keluarga? Kamu pernah memikirkan kami, ibu dan anak ini? Karena kecanduan alkohol menyebabkan kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan. Setiap hari hanya mengomel, penuh kebencian. Ini kamu bisa menyangkal? Kamu diam. Kamu hanya benci miskin dan cinta kaya, kamu tidak tahan susah, baru meninggalkan keluarga dan anak. Meninggalkan kami. Setiap hari kamu memukul dan memarahiku, kamu merasa adil padaku? Kakak. Kamu tahu betapa sakitnya aku meninggalkan anak kandungku sendiri. Tapi saat itu, kami benar-benar sangat susah dan sulit. Aku benar-benar tidak punya jalan lain, aku harus mencari jalan keluar dulu, baru aku bisa merawat kalian. Tapi ketika aku sudah stabil dan mencari kalian lagi, kamu sudah membawa anak pergi. Bohong. Jangan di depanku berbicara dusta dengan mata terbuka. Apakah selama 20 tahun ini, kamu tidak bisa menemukan Xiao Jun dan aku? Tidak ada kata lagi kan? Kamu terus mengarang, kamu terus mengarang. Aku lihat kamu masih punya alasan apa lagi. Aku sudah mencari. Aku mencari di banyak tempat, aku menggunakan banyak hubungan. Ini semua kamu tidak bisa bayangkan. Aku sama sekali tidak menyangka, kalian akan mengganti nama. Ganti nama untuk menghindari para penagih hutang. Kalau tidak ganti nama, Xiao Jun dan aku, bisakah hidup dengan aman sampai hari ini? Karena ini, kami kehilangan kabar kalian. Lautan manusia. Kamu mau aku mencari dari mana? Tidak. Kejadiannya tidak seperti yang kamu katakan selama 20 tahun ini. Semua yang aku ceritakan pada Xiao Jun, itulah fakta sebenarnya. Bukan. Ketika aku jatuh, aku memarahimu. Ketika lapar dan kedinginan, aku membencimu. Ketika sukses, Xiao Jun dan aku menertawakanmu. Hubungan kita menjadi seperti ini, semua ini karena kamu. Jangan kamu menyangkal. Aku tidak menyangkal. Setiap hari aku menyalahkan diri sendiri. Setiap hari aku merasa bersalah. Setiap hari aku memikirkan kalian. Kamu tidak. Aku punya. Kamu meninggalkan kami, ayah dan anak. Kamu mencintai Cheng Jingtian. Kamu mencintai uangnya, kamu hanya mencintai uang. Bukan, aku mencintai kalian. Aku mencintai Junjun. Kamu berbohong, wanita licik.
Bagaimanapun kamu memaki dan membenci aku, tidak apa-apa. Selama lebih dari 20 tahun ini, kehilangan kabar kalian adalah hukuman terbesar dari Tuhan untukku. Aku hanya memohon, jangan biarkan aku kehilangan Junjun lagi. Aku hanya memohon, biarkan aku bertemu dengannya. Aku hanya memohon, beri aku kesempatan untuk menebus semua ini. Kerugian yang aku berikan kepada kalian. Tang Xiu Axian. Kamu terlalu banyak berhutang pada kami, ayah dan anak. Kamu membuatku kehilangan kepercayaan pada orang lain. Membuatku dipenuhi kebencian pada masyarakat ini. Kerusakan yang kamu timbulkan pada kami. Bahkan jika kamu punya banyak uang, tidak bisa memperbaikinya. Aku tahu. Uang sebanyak apapun tidak bisa membeli ikatan keluarga. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah melupakan kalian. Kamu masih ingat kalung giok itu? Sekarang seharusnya ada di tanganmu. Aku selalu memakainya. Setiap kali aku melihatnya, aku teringat Xiao Dake yang dulu. Xiao Dake yang baik, jujur, dan penuh semangat. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah melupakan kalian. Aku tidak pernah menikah lagi. Aku tetap ibu Junjun. Aku tetap istrimu. Ini benar? Hidup sudah setengah jalan. Kita sudah berapa umur? Kenapa aku harus bohong padamu? Apakah aku benar-benar salah? Zhao Jun untukku mengorbankan hidupnya. Aku yang merusak hidup anak ini. Tidak sepenuhnya salahmu. Aku juga salah. Setiap hari aku menyalahkan diri sendiri. Awalnya aku lari dari masalah, menciptakan kesalahpahaman besar. Kita berdua terlalu egois. Selalu memikirkan perasaanku sendiri, tanpa memikirkan bahwa itu akan menyakiti Junjun. Sejauh itu, Junjun tidak bersalah. Aku hanya memohon padamu. Aku mohon, selamatkan dia. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Aku selalu bilang ke Xiao Jun, kamu hanya peduli uang, bukan orang. Makanya kamu kabur dengan Cheng Jingtian. Membuatnya terus membencimu. Membuatnya bersumpah untuk sukses. Xiu Axian. Qiu Xin, aku minta maaf padamu. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan untuk menebus semua ini? Hal-hal di masa lalu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang aku hanya berharap kamu bisa membuka simpul hati Junjun, membuatnya keluar dari kebencian. Dengan begitu, aku sudah puas. Baik, aku akan segera memanggilnya, menjelaskan dengan baik.
Ini bagaimana? Ini HP Junjun? Mungkin dia pergi terlalu terburu-buru. Terlupakan di sini. Kyusin, jangan khawatir. Anak kita akan kembali menemuiku. Aku pasti akan menjelaskan dengan jelas padanya. Nanti aku akan memberitahumu. Sudah lebih dari 20 tahun berlalu. Tapi menunggu 1 menit saja sekarang terasa sangat menyiksa. Pak, Anda tidak bisa masuk. Pak, dengarkan aku. Anda tidak bisa masuk, Pak. Pak. Biarkan dia masuk, tidak apa-apa. Kamu keluar dulu. Ya, Presiden. Ada apa? Koran pagi ini sudah kamu baca? Jiangon dulu Mosai, tenang dulu. Aku bertanggung jawab atas musibah Lina. Kalau saja malam sebelumnya aku mau menemui dia, mengingatnya. Sekarang ngomong gitu, buat apa? Saat dia masih hidup, seharusnya kamu merawatnya dengan baik. Kamu mengerti? Aku tahu. Aku datang hari ini bukan untuk berdebat tentang ini. Ada satu hal yang ingin aku tolong. Sekarang, Lina sudah tidak ada. Yang paling aku khawatirkan adalah ayahku. Dia satu-satunya keluarga yang aku punya. Dan dia yang paling aku sayangi. Sekarang dia sendirian di panti jompo. Aku harap jika ada kesempatan, kamu bisa sekali mengunjunginya. Kenapa tidak mau? Karena kita adalah musuh. Kamu juga mengenal aku. Dan kamu adalah orang yang sukses. Ayahku suka dengan orang yang sukses. Alasan ini mungkin terdengar agak dipaksakan. Tapi sekarang aku benar-benar tidak punya orang yang bisa dipercaya. Aku tahu kamu mengerti aku. Aku pernah melakukan banyak hal buruk. Menyakiti banyak orang. Teratoma Chenghua dan Lina. Tapi sebelum ini, Senyo yang aku lakukan. Aku tidak merasa itu salah. Konyol ya? Tapi sekarang, aku baru menyadari betapa konyolnya aku. Berapa tidak bisa melakukan aku? Kenapa baru setelah semuanya tidak bisa diperbaiki? Aku baru tahu menyesal? Bisa kamu lakukan tentang ini? Merawat ayahku. Bagimu, aku kami terima kasih. Aku juga pernah menyakitimu. Sekarang aku ingin meminta maaf padamu. Tunggu. Kamu mana? Cak. Tempat itu juga belum pernah aku datangi. Aku hanya ingin bertanggung jawab atas perbuatanku. Hei, Direktur, Xiao Jun sudah menemuiku.
Xiao Jun di mana? Tolong Tianjiao. Dia sudah pergi. Yang paling penting, dia mengatakan banyak hal yang tidak jelas. Jadi aku sangat khawatir dia akan melakukan sesuatu. Kalau begitu, cepat ikuti dia dan lihat apa yang dia lakukan. Kita tetap berhubungan, ya? Baik. Cepat, cepat nyetir. Baik. Xiao Jun. Minker. Hati-hati Xiao Jun, Xiao Jun. Minker. Gila ya kamu. Xiao Jun, kamu kenapa? Xiao Jun, Xiao Jun. Chenghua kenapa? Aku baru aja lihat Xiao Jun. Tapi dia kelihatan aneh, nggak tahu ada apa. Sekarang mobil. Itu mobilnya Xiao Jun. Cepetan telepon direktur, dia harusnya juga di jalan. Gimana situasi di sana? Maaf. Kami udah lihat Xiao Jun. Aku sama Presir lagi ngikutin dia. Sekarang kami lagi menuju ke pinggiran kota timur. Oke, aku tahu. Ingat, pastiin telepon kalian tetap nyambung. Oke. Dia tahu. Mereka pergi ke pinggiran kota timur. Baik, direktur. Kalau menurut kamu, apa Xiao Jun? Karena terlihat utang, jadi putus asa. Jadi dia pakai cara ini buat keluar dari masalah? Dia masih kepikiran sama kematian Lina. Kayaknya itu juga salah satu alasannya. Ya. Kenapa sekarang bensinnya habis? Halo, direktur. Chenghua. Maaf. Aku manfaatkan cintamu padaku untuk balas dendam sama kalian. Aku salah. Aku nggak berharap kamu bisa maafin aku. Tapi aku mohon, maafin ayahku. Dia nggak sengaja. Utangku padamu cuma bisa bayar di pasarnya. Lina. Aku manfaatkan kepercayaanmu padaku. Hampir bikin perusahaan bangkrut. Sampai kamu harus pergi jauh. Akhirnya, aku bahkan tidak punya keberanian untuk membunuhmu. Ini karena aku pengecut. Aku yang membuatmu kehilangan nyawa. Tapi kamu tidak perlu sakit lagi. Aku akan segera datang menemanimu. Kemanapun kamu pergi, aku akan melindungimu.
Apa kamu senang? Aku benar-benar berharap bisa segera bertemu denganmu. Ayo, ayo, aku di sini. Tahu kemana Xiaojun pergi? Xiaojun pergi ke pantai. Ibu, lihat, ini polisi yang dibeli Xiaojun. Sebenarnya apa yang dia pikirkan? Mungkin dia ingin membebaskan dirinya dari hidup ini. Lalu menggunakan polisi ini untuk menjamin kehidupan ayah. Untuk sisinya. Berkendaralah secepat mungkin. Itu direktur utama. Apa? Kamu sudah susah payah membesarkanku. Tapi akhirnya aku tidak bisa memenuhi harapanmu. Malah meninggalkan banyak orang. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku akhirnya menemukan cara untuk menyelesaikan ini. Ayah, dulu aku mengejar nama dan keuntungan. Untuk sukses, aku melakukan banyak hal buruk. Orang bilang aku serakah dan realistis. Itu tidak masalah. Karena itu adalah harapanmu padaku. Bahkan jika aku menyesal sekarang, tidak ada yang akan memaafkanku. Jadi aku hanya bisa membayar dengan nyawaku. Setelah aku pergi, ayah, kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak akan lagi hidup dalam kesengsaraan seperti dulu. Semua ini sudah aku urus semuanya. Ayah, harap jangan marah padaku. Dan jangan marah pada Lina. Dia tidak bersalah. Kali ini aku benar-benar tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Biarkan aku egois sekali lagi. Di kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi anakmu lagi. Dan terus memandikanmu. Junjun, Junjun. Ibu datang menyelamatkanmu. Direktur utama. Ibu. Kamu bilang di telepon tadi kalau Nyonya mengalami masalah. Apa yang terjadi? Ibu,
angkat dia menyelamatkan Xiao Jun. Xiao Jun membakar mobil, direktur utama menyelamatkannya. Akhirnya mati. Kenapa bisa begitu? Apakah lukanya parah? Sampai sekarang masih dalam proses penyelamatan, hasilnya belum diketahui. Si brengsek ini mati sendiri saja, malah menarik orang lain. Dokter, bagaimana keadaan ibu angkat saya? Sekarang berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pasien mengalami luka bakar dalam sekitar 40% di seluruh tubuh. Mungkin ada bahaya nyawa, kami masih berusaha menyelamatkannya. Dokter, ibu angkat saya adalah orang yang sangat baik. Dia belum sempat mendengar anaknya memanggilnya ibu. Dia tidak harusnya mengalami penderitaan ini, jadi saya mohon, tolong selamatkan dia. Tenang, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tapi apakah bisa diselamatkan? Ini masih belum pasti. Nyonya Tang itu orang yang sangat baik. Kenapa dia harus menderita seperti ini? Tidak apa-apa, direktur utama itu orang baik pasti ada balasannya. Tenang, tidak apa. Dasar bajingan, kamu masih berani datang ke sini. Kamu sudah menghancurkan keluarga kami, itu saja sudah cukup. Bahkan ibumu sendiri, kamu tidak biarkan. Kamu punya hati nggak sih? Sia-sia ibumu susah payah melahirkanmu. Kamu malah memperlakukan dia seperti ini. Batu yang lahir pun lebih baik darimu. Itu urusan keluarga kami. Bukan urusan kalian. Dasar bajingan. Aku kasih tahu. Itu ibu angkat kakakku, juga penyelamat keluarga kami. Aku tidak seperti kamu, aku tahu apa itu hati nurani. Aku kasih tahu, Nyonya Tang. Kalau ada apa-apa, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Dengar jelas enggak? Aku ingin lihat bagaimana kamu tidak membiarkanku, ayo pukul aku. Cari mati ya kamu. Dasar brengsek, hari ini aku pasti menghabisi kamu. Jangan berantem lagi. Kamu lebih kejam dari binatang, Chen Yong. Ibumu terluka parah karena menyelamatkanmu. Aku juga akan menghukummu untuk ibumu. Aku tendang mati kamu yang tidak punya hati ini. Bajingan. Aku tendang kamu. Aku akan membunuhmu, bajingan. Fanny Chen, aku akan menendangmu, aku akan membunuhmu, perusak. Ada kau tidak harus merugikan orang lain. Berhenti memukul. Kakak, sudah waktunya kau melindungi binatang ini? Tidakkah kau merasa dia sengaja membuatmu marah supaya kau memukulnya? Dia melakukan ini untuk menebus dosa, dia sudah tahu kesalahannya. Aku salah, aku benar-benar salah. Kalian benar. Di dunia ini, aku adalah yang tidak diperlukan. Aku adalah perusak. Aku tidak berbakti pada ibuku. Aku tidak bisa merawat ibuku. Pantas dipukul, pantas mati. Lakukan buruk. Aku mohon, bunuh aku. Chen Yong, bunuh aku, lepaskan. Chen Yong. Ini bukan hasil yang kuinginkan. Aku hanya ingin mengakhiri hidupku sendiri. Aku tidak pernah berniat menyakitinya. Xiao Jun, kenapa denganmu? Kenapa jadi seperti ini? Apakah kalian memukulnya? Kenapa kalian memukul anakku? Ayah, ini salahku. Jika bukan karena aku. Dia tidak akan terberkepara seperti sekarang. Yang kau bicarakan adalah ibumu. Jika dia tidak melakukan untuk melindungi anak yang tidak berbakti ini, dia tidak akan menjadi seperti ini. Ayah, selama bertahun-tahun ini, aku selalu menunjukkan kasih sayang ibu. Aku selalu berharap ibu bisa merawatku. Namun, apakah ini hasil yang kuinginkan? Aku tidak ingin melihatnya terluka. Ayah. Anak, ayah salah. Semua ini salah ayah. Aku tidak seharusnya mabuk lalu mengamuk. Akulah yang membuat ibumu pergi. Sebenarnya ibumu adalah ibu yang baik, aku yang tidak tahu menghargai. Bahkan di depanmu, aku bilang ibumu kabur dengan pria lain. Semua ini adalah dosa yang kulakukan.
Xiao. Tuhan, aku mohon padamu. Aku dan ibuku baru saja bertemu. Baru saja kumpul. Aku belum sempat berbakti. Belum sempat membuatnya menikmati kebahagiaan keluarga. Ya Tuhan. Aku mohon kasihanilah. Jangan kau pergi. Aku rela menebus dosaku dengan sisa hidupku. Ya Tuhan, aku mohon. Junjun, aku mohon. Dokter. Bagaimana kondisi pasien? Otak pasien mengalami cedera parah ditambah luka bakar yang luas. Saat ini masih dalam keadaan koma. Bawa dia ke ruang ICU dulu untuk observasi. Peluang hidup pasien hanya 30%. Harap bersiap Sacramento. Tolong lakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Kami akan berusaha. Xiao, Xiao Hua sudah kembali. Sekarang bagaimana kondisi Nyonya Tang? ya, bagaimana, nak? Masih dalam fase penyelaman. Di ruang ICU, katanya peluang hidupnya hanya 30%. Kenapa bisa begini? Tuan Song, lihatlah kami. Bisakah kami membantu? Paman, Bibi. Ceng Yong dan ini sedang menunggu rumah sakit, jangan khawatir. Tidak apa-apa, Nyonya Tang pasti akan baik-baik saja. Bahkan mataku saja bisa disembuhkan oleh rumah sakit. Tidak ada alasan Nyonya Tang tidak bisa melewatinya. Jangan sedih, nak, jangan sedih. Ya. Bukankah dokter sudah bilang? Kasus seperti direktur utama pernah terjadi sebelumnya dan berhasil diselamatkan. Jadi ada harapan besar, kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak perlu menghiburku. Ketika orang tuaku sakit dulu, aku merasakan penderitaan ini. Tidak tahu apakah bisa bertahan sampai besok siksaan ini. Kamu tidak akan mengerti. Xiao Hua, tenanglah. Tuan Song juga ingin yang terbaik untukmu. Tenanglah. Paman, jangan khawatir. Sudah larut, aku pulang dulu. Besok kita bersama-sama menjenguk direktur utama. Istirahat dulu, Pak. Terima. Pelan-pelan ya, mari istirahat sebentar. Duduk. Mari, berikan tasmu padaku. Jangan lagi. Nyonya Tang akan baik-baik saja. Junjun, ini Mama. Hari ini adalah ulang tahunmu. Setelah kita berpisah, ini adalah ulang tahunmu yang ke-10. Apa kabarmu? Kalau ya? Mau tidak aku berikan sesuatu untukmu? Anak ini. Kenapa sampai berpikir untuk melakukan hal bodoh? Ayah, aku. Sebenarnya, aku sudah tahu semua tentangmu. Kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi kenapa masih berbohong pada ayah? Kenapa tidak jujur pada ayah?
Sepanjang hidupku, aku bergantung padamu. Aku hanya ingin membuatmu hidup bahagia. Membuatmu menikmati kemewahan. Tapi aku tidak bisa menepati janjiku. Jadi aku memikirkan cara bodoh ini. Tapi aku tidak menyangka. Aku tidak hanya menyakiti diriku sendiri, tapi juga menyakiti orang yang paling kusayangi. Jangan menyalahkan dirimu lagi. Cara pendidikanku yang salah. Hanya demi sedikit harga diriku. Aku memisahkanmu dan ibumu. Membuatmu kehilangan ibu sejak kecil dan membuatmu begitu membencinya. Xiaojun, jujurlah. Sekarang di hatimu. Apakah kamu sangat membenciku? Tidak. Karena aku sudah tahu. Kebencian tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Aku dibesarkan olehmu. Kasih sayang ayah seperti gunung. Bagaimana mungkin aku membencimu? Saya mendengar kata-katamu, aku semakin malu. Kamu benar. Kebencian tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Jika dulu aku bisa lebih baik pada ibumu, aku bisa tahu lebih awal. Ibu pergi karena ada alasan yang sulit. Sekarang tragedi ini tidak akan terjadi. Sekarang bicara ini sudah terlambat, kita harus mencari cara untuk menyelamatkan ibu. Itu benar. Tapi dokter sudah bilang, kemungkinan ibumu bertahan hidup hanya 30%. Aku bukan dokter, sekarang juga sudah tidak punya uang. Bagaimana caranya menyelamatkan ibumu? Ibu-ibuku. Ibuku sudah bangun ya? Belum bangun. Aku hanya ingin memberikan ini padamu. Kamu buka dan lihat setiap kata yang tertulis di dalamnya. Akan membuat tahu betapa ibumu menyayangimu. Terima kasih, Chenghua. Sama-sama, aku pergi dulu. Chenghua. Maaf. Aku sudah mengecewakan perasaanmu dan merugikan seluruh keluargamu. Aku tidak tahu bagaimana cara menebusnya. Jika benar ada kehidupan selanjutnya, aku rela menjadi sapi atau kuda di kehidupan berikutnya untuk membalas kalian. Jangan bicara seperti itu. Biarkan masa lalu berlalu. Aku hanya berharap ibu angkat bisa cepat sembuh. Dan kamu sadar dengannya. Kalian sekeluarga bisa hidup bahagia bersama. Xiaohua, karena kalimatmu ini. Aku tahu aku tidak salah menilai dirimu. Kamu benar-benar menantu terbaik untuk keluarga Xiao. Sayangnya Xiaojun tidak beruntung. Aku mau pergi melihat ibu angkat. Kamu istirahat yang baik. Sampai jumpa. Ibu angkat, kamu sudah bangun. Direktur, kamu akhirnya bangun, ibu angkat. Nyonya sudah bangun, sudah sadar. Xiaojun baik-baik saja. Dia hanya mengalami luka ringan. Berkat kamu yang menyelamatkannya tepat waktu. Baiklah kalau tidak apa-apa. Xiaohua, kenapa kamu menangis?
Tidak, aku tidak menangis. Apakah dokter bilang aku tidak bisa diselamatkan? Tidak seperti itu, kamu baik-baik saja, kamu harus tetap berani bertahan. Iya Direktur, kamu selalu kuat. Kamu pasti bisa melewati kesulitan ini. Jangan bohong padaku. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Sepertinya aku sudah sampai. Saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada kalian. Ibu, jangan bilang begitu. Aku tidak mau mendengarnya. Xiao Hua, dengarkan aku. Sejak pertama kali ibu melihatmu, ibu sudah menyukaimu. Karena aku merasa kamu sangat mirip denganku. Seperti aku yang penuh dengan rintangan. Tapi itu tidak akan terjadi lagi. Karena kamu bertemu dengan Song Yao. Dia orang baik. Dia akan merawatmu. Ibu, jangan bilang lagi. Tidak akan baik. Biarkan aku menyelesaikan. Song Yao, Direktur, perusahaan ini kuberikan padamu. Dan juga Xiao Hua. Xiao Hua juga kuberikan padamu. Kamu harus merawatnya dengan baik. Buatlah dia bahagia. Direktur, tenang saja, aku pasti akan melakukannya. Xiao Hua, Xiao Hua. Ibu. Kamu tidak bisa menghindar lagi. Janji padaku. Janji padamu untuk menikahi Song Yao. Biarkan ibu sebelum meninggal mengabulkan keinginan ini, ya? Direktur, tenang saja. Shenhua sudah setuju untuk menikah denganku. Kakak Bebe, kenapa kamu? Aku salah, semuanya salahku. Aku tidak seharusnya bicara sembarangan. Ide apa yang aku keluarkan? Menyuruh ibumu berpura-pura sakit untuk menipu Shenhua. Membuatnya setuju menikahi Song Yao. Sekarang malah terjadi pada Nyonya Tang, yang awalnya palsu jadi nyata. Kakak Bebe, jangan menangis. Ini sama sekali bukan salahmu. Melihat kalian berdua bisa berpegangan tangan. Menghabiskan sisa hidup bersama. Keinginan ibu sudah terpenuhi, Xiao Hua. Ibu masih ingin meminta satu hal lagi. Junjun, ibu tidak bisa menemukanmu dan ayah. Orang-orang di desa bilang, ada yang datang menagih utang. Tidak tahu juga, kalian pindah kemana. Tapi tenang saja. Mama pasti akan mencari cara untuk menemukanmu. Mama Junjun hari ini di jalan. Melihat seorang anak yang sangat mirip denganmu. Aku langsung mengejarnya. Ternyata mama anak itu mengataiku gila. Junjun, selamat ulang tahun. Mama di sini merayakan untukmu. Junjun, sekarang jam 11:58. Sebentar lagi ulang tahunmu. Mama sudah membelikan kue dan roti kukus untukmu. Sayangnya, tidak bisa makan bersamamu. Kamu di mana sebenarnya? Sudah janji, tidak menangis di hari ulang tahunmu. Tapi selalu ingkar janji. Junjun, jam 12. Selamat ulang tahun. Mama, aku salah.
Maafkan aku yang selalu salah paham padamu. Aku salah. Papa, aku salah menuduh Mama. Mama angkat, katakan, aku pasti akan melakukannya. Jangan benci Xiao Jun lagi. Maafkan dia. Berikan dia kesempatan untuk menebus kesalahan, ya? Mama angkat, tenang saja. Sebenarnya, aku sudah lama tidak membencinya. Bagus. Tidak tahu juga Junjun. Mau memaafkanku atau tidak? Aku sangat ingin mendengar. Mendengar dia memanggilku Mama. Ketua, tunggu sebentar. Aku akan tahu. Mama angkat, Mama angkat. Dia sudah terluka parah, kamu masih tidak mau melepaskannya? Aku akan membawanya menemui mamanya, kalau tidak cepat mungkin terlambat. Cepat. Xiao Jun, hati-hati dengan lukamu. Ayo, aku akan menemui mamaku. Aku akan memberitahunya langsung. Aku salah. Junjun, kamu bagaimana? Junjun. Mama. Kamu memanggilku apa? Ebio. Junjun, akhirnya aku mendengar. Ibu, anakmu tidak berbakti. Benar-benar tidak seharusnya membencimu seperti itu. Tidak mendengarkan penjelasanmu. Mohon maafkan aku. Ibu, cepat sembuh. Biarkan aku merawatmu dengan baik. Baik? Dengan kata-katamu itu, ibu bisa meninggal dengan tenang. Ibu, jangan bilang mati. Ibu tidak akan mati. QXIN. Kamu juga datang. Q-Sim, semuanya salahku. Mohon maafkan aku. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Ebio. Jangan menangis lagi, ya. Ingat, mulai sekarang, apapun yang terjadi, harus hidup dengan baik. Berbakti pada ayahmu.
Horus. Bertanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan. Aku tahu, Ibu. Ibu angkat. Kyusin. Dokter. Ibu angkat. Ibu. Nyonya Tang, Ibu. Ibu. Chuxin. Jun, Ibu. Ibu selalu mencintaimu. Ibu. Ibu. Kyusin. Ibu. Ibu angkat. Dia tuh. Nyonya Tang. Ibu. Buka matamu, lihat aku, Ibu. Ibu, jangan tinggalkan aku. Ibu. Semuanya, jangan terlalu senang. Biarkan diriku Xiao Jun dan keluarganya menghabiskan waktu bersama dengan. Ibu. Ibu, pergilah dengan tenang. Aku akan mendengarkan nasihatmu. Bertanggung jawab atas apa yang telah aku lakukan. Berani menghadapi hukuman hukum. Aku akan selalu mencintaimu. Ibu angkat. Kamu sudah pergi setahun. Waktu berlalu begitu cepat jika kamu masih ada. Tidak tahu seperti apa keadaannya hari ini. Tidak lama setelah kamu meninggal, Xiao Jun sendiri pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Saat ini masih menjalani hukuman di penjara. Dengan tulus menyesal. Katanya dia berperilaku baik. Ibu angkat. Kamu seharusnya bisa tenang. Di perusahaan, Songshi resmi memulai rencana pembangunan kota hiburan. Dan juga, rencana hemat energi yang aku buat dulu masih terus digunakan. Akhirnya tidak mengecewakan kepercayaanmu. Ayah juga dalam perawatan Songyao. Cepat pulih. Sekarang sudah bisa bangun dan berjalan lagi dengan bantuan tongkat. Semua orang sangat senang untuknya. Tapi yang paling bahagia adalah Xiao Yong dan Mei Mei. Kasih tahu ibu angkat kabar baik. Mei Mei hamil. Ayahku dan ibuku sangat senang. Sekeluarga Cheng akan menambah satu kehidupan kecil lagi. Ibu angkat, ada satu hal lagi. Bolehkah Xiaohua masuk? Ibu masuk. Xiaohua, kenapa kamu belum tidur juga? Besok kita akan foto prewedding. Kalau ada mata panda, hasil fotonya bisa bikin pengantin pria ketakutan. Baiklah, aku akan tidur sekarang. Tidur lebih awal ya? Baiklah, aku sudah tahu. Tidur lebih awal. Kamu hari ini sangat cantik. Chengyong, lihat. Penggatan wanita datang. Kilia. Kakak,
Kamu benar-benar cantik. Cantik kan? Iya kakak, kalau calon suamimu melihat ini, pasti akan terkesima. Ini semua berkat Baby. Aku sudah mengeluarkan semua keahlian seumur hidupku. Ada apa? Aku berpikir, kenapa tidak mengenalmu lebih awal? Lagi tidak serius.